alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu ini, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka kajian kita dengan membaca majelis taklim ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan Recording in progress. ini kelas yang dapat amanah untuk menyampaikan tarkib surat Al-Baqarah ayat 14 dan 15 adalah dari kelas 2 yang di Walasi ya, yang Pak Walasnya adalah Pak Amir Rosidin. Malam ini Bu Frida akan menyampaikan presentasinya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Amir, atau langsung aja diserahkan ke Bu Frida. Pak Amir telepon. Halo, silakan ya. Ya. Nunggu Pak Amir Bu, buka slide-nya. Oh ya, Pak Amir kehilangan link. Sebentar saya yang akan presentasi Bu. Saya kirim dulu linknya ke beliau ya. Sebentar. Oh, ya. Oke Pak, sebentar ya Pak. Sebentar. Linknya dikirim ke Pak Amir dulu sebentar ya. Saya aja ngirim ke Mbak Uni. Oh, sok silahkan Bu Intan, silahkan. Makasih sebelumnya. Mungkin Bu Frida ada yang disampaikan dulu. Bu Frida nggak bisa share ini ya. Udah Pak Amirnya belum masuk ya Bu. Berarti kita menunggu Pak Amir ya. Udah dikirim ke Iya. Pak Amir ya. Saya telepon. Halo Pak Amir, silakan dibuka. Udah dikirim oleh Bu Intan. Iya, aku tidak lihat. Saya sebentar lagi ya. Ya. Oke. Jadi pekan ini kita membahas 2 ayat ya, ayat 14 dan ayat 15. Yang itu sebetulnya masih kelanjutan dari ceritanya tentang orang-orang munafik ya, karena orang-orang munafik itu dimulai dari ayat 8 sampai nanti ayat 20 ya. Jadi sekarang ini kita membahas tentang kelakuannya orang-orang. Oke, assalamualaikum. Silakan Pak Amir. Waalaikumsalam. Sorry. Tapi Pak Amir belum jadi belum jadi host. Tolong belum ya, bisa share. Mohon izin Pak Amir menjadikan. Ya, kalau mudah-mudahan kan udah biasa sih, bergerak, lagunya biasa. Masih belum jadi co-host ya Pak Amir. Ya, Bentar Pak Amir. Mangga. Silakan Pak Amir, sudah jadi co-host. Ya. Langsung aja Pak Amir. Langsung saya sharekan. Ya. Sebentar ya, share. Udah kelihatan Bu? Sudah. Alhamdulillah. Silakan Bu Frida. Oke. Bapak Ibu sekalian, hari ini itu yang menjalankan tugas itu adalah kelas 2 ya, kelas 2.
Itu yang akan menyampaikan Bu Frida surat Al-Baqarah ayat 14-15. Silakan Bu Frida. Iya, terima kasih Pak Amir atas waktunya. Baiklah kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu bersama. Kita mulai dari ayat 14 Al-Baqarah 2 ayat 14. Kita baca dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baiklah kita urai nahwu sorofnya. Saya mulai dengan wa itu artinya dan, sorofnya adalah huruf 13 al-atfu mabni istinaf. Yang kedua adalah iza. Iza itu apabila, artinya apabila. Huruf 14 asyartu adat syarat isim jorof. Dan yang ketiga itu laku itu mereka berjumpa. Itu adalah fi'il mahdi, wazan 4, halaman 106, kolom 38, baris 38, domir hum. Nahunya adalah fi'il fa'il. Kemudian allazina, orang-orang yang ini adalah huruf 21 mausul. Mausul dia adalah nahunya adalah maf'ul bih. Kemudian adalah qalu itu mereka berkata, itu fi'il mahdi, wajan 3 halaman 102 baris 73, domirnya hum. Domirnya hum juga. Nahunya adalah fi'il dan fi'il fa'il juga. Dan lanjutnya adalah amanu. Amanu itu artinya kami telah beriman. Itu fi'il mahdi juga, wajan 7 halaman 50 baris 58, domir nahnu. Nahunya adalah fi'il fa'il. Kita lanjut ke wa. Wa itu adalah huruf 13 al-atfu mabni dan atof. Dan ke-9 itu adalah iza. Iza itu apabila, artinya apabila huruf 14 asyartu adat syarat isim jorof. Kemudian kholau itu adalah fi'il madi wazan 3 halaman 67 baris 53, domirnya hum. Nahwunya adalah fi'il fa'il. Kemudian ila itu adalah artinya adalah kepada. Dia huruf 1 bizarin, dia mabni. Dia mabni dan nahwunya adalah maf'ul bih. Kemudian adalah syayatina, sayatihim, sayatini. Sayatini ini adalah artinya adalah syaiton. Dia isim nakiro, mazrul dan mudhof. Dia juga nahwunya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih termasuk jar marjur juga, dan jar marjur. Lanjut lagi ke him. Him adalah mereka. Itu huruf 25 domir mutashil mudhof ilaih. Dari sayatinihim
sampai ke sampai ke him ini itu adalah mudhof ilaih dan dia maftufnya ke 2 dan 7. Dia maftufnya ke 2 dan 7. Dan nahwunya adalah maf'ul bih. Kemudian qalu mereka lupa berkata. Itu adalah fi'il mahdi wajan 3 halaman 102 dan baris 73 domirnya hum. Domirnya hum dan nahwunya adalah fi'il fa'il. Kemudian inna itu sesungguhnya. Dia huruf 3 nasoba rofa'u. Huruf 3 nasoba rofa'u. Dan yang lanjut adalah tinggal itu bah si beri teh. inna sesungguhnya inna sesungguhnya kami itu adalah naknya itu adalah huruf dorima domir mustasil isim ina mutasil isim ina. Dan lanjut lagi ke ma'a itu adalah bersama, itu huruf 20 domir. Dan lanjut lagi ke kum itu kalian, dia huruf 25. Kum itu huruf 25 domir mutasil madrub. Dan ma'akum itu adalah khobar ina. Dia nahwunya adalah muftada dan khobar. Lanjut ke inna itu sesungguhnya, artinya sesungguhnya huruf 3 nasoba rofa'u. Dan innama atau ma itu artinya bukan, huruf 18 an-nafi. Dan kita lanjut ke nahnu itu adalah kami, itu huruf 24 domir mutashil rofa. Nahwunya adalah muftada. Kemudian yang terakhir ini adalah mustaziuna ini adalah isim fa'il jamak mudzakkar salim, dia rofa. Dan nahwunya adalah khobar. Yang artinya adalah, dan apabila mereka berjumpa orang-orang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kalian dan kami hanyalah orang-orang yang berolok-olok. Kita lanjut ke ayat 15. Ayat 15 itu kita baca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita urai lagi. Pertama itu adalah Allah. Allah itu adalah isim nama dan dia nahwunya adalah mubtada. Kemudian yastazi'u itu dia akan mengolok-ngolok. Itu sebagai sorofnya adalah fi'il mudhari wazan 10 halaman 115 baris 16 domir huwa. Domirnya huwa ya, nahwunya adalah fi'il fa'il. Dan kita lanjut ke ba itu dengan huruf 1 bijarin mabni. Dia juga nahwunya adalah maf'ul bih dan jar majrur juga. Dan kita lanjut ke him itu mereka, huruf 25 domir mustasil marjur. Jadi bihim ini adalah jar marjur. Kemudian kita lanjut ke wa, dan itu huruf 13 al-atfu mabni dan atof. Dia atof. Kita lanjut ke ya muddu.
yang muddu itu dan membiarkan, artinya dan membiarkan. Itu fi'il mudhari wajan 3 halaman 108 baris 15 domir huwa. Domir huwa. Dia nahunya adalah fi'il fa'il. Kemudian kita maju ke hum. Hum itu mereka, huruf 25 domir mutashil, nahunya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Dan kita lanjut ke fi. Fi ini adalah artinya dalam. Itu huruf 1 bijarin mabni. Dia hal ya. Dia dan maftufnya ke baris 2 dan 4. Terus lanjut adalah tugyani itu adalah kedurhakaan. Dia isim nakiro, mazrul dan mudhof. Yang lanjutnya adalah him. Him itu adalah mereka. Dia huruf 25 domir mutasil mudhof ilaih juga. Jadi dari tugani itu dan him itu dia adalah mudhof ilaih. Dan yang ke-8, 9 dan 10 itu masuknya ke JR Majrur. Dia JR Majrur juga. Dan yang terakhir adalah ya mahuna. Mereka terombang-ambing. Artinya mereka terombang-ambing. Itu adalah fi'il mudhari wajan 4 halaman 93 baris 84 domirnya hum. Dan dari dari 6 sampai 11 terakhir itu adalah maftufnya ke baris 2 dan 4. Dan ininya hal, nahunya hal, dan yang terakhir adalah fi'il fa'il. Demikianlah ini penjelasannya. Nahu sorofnya ada kekurangan ya, saya masih belajar. Kalau ini ya Bu Erni, saya kembalikan lagi ke Bu Erni. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Frida yang udah menyampaikan takkibnya ya. Tapi mungkin sebagai catatan biar nanti Bu Frida lebih enak menyampaikannya. Jadi kalau di sarof itu nanti dilihat satu-satu rangkaian kesatuannya. Kalau ada misalnya mudhof ilaih dan jar majrur, nanti kita gabung dulu ya, yang paling kecil meningkat ke yang lebih besar, Itu aja ya. Jadi nggak apa-apa, udah bagus ya. Coba kita kembali ke ayat 14, Pak Amir. Mungkin ya beberapa masukan dan koreksi gitu ya. Jadi di sini tuh alladzina amanu gitu ya, itu mausul silah gitu ya, dengan apa posisinya sebetulnya maf'ul bih, betul ya, udah bagus. Jadi ini fi'il fa'il maf'ul bih syarat ya. Sebagai syarat, kenapa ada syarat? Karena dia ada iza di sini ya. Nah, ini satu kesatuan sebetulnya, di mana mulai dari iza, karena iza itu syarat, maka dia akan ada jawab di sini ya. Makanya yang menjadi jawabnya qalu gitu ya. Udah bagus nih ya. Terus kemudian coba kita lanjut ke bawahnya. Di sini wa iza. Nah, berarti ini kan wa-nya itu kan atof katanya ya. Dia maktuf. Di sini sampaikan dia, kalau di sini kita lihat juga kalau secara garis besar dia itu kan dari 8 itu wa'atof, kemudian 9-nya huruf syarat, kemudian pasti dia juga ada jawabnya, karena ini maktufnya ke-2 dan 7, berarti itu harusnya maktuf itu sampai ke bawah ya, sampai ke selesai, karena dia kan 27 itu kan syarat jawab ya, ini juga harusnya mengcover syarat jawab gitu ya. Jadi maktufnya itu harus ditarik itu dari 9 sampai ke bawah yang sampai selesai jawab. Nah, gitu ya. Nah, di sini kan dia maktuf ke 2 dan 7, berarti dia maktuf ke syarat dan jawab. Berarti di sini juga
tercover harusnya syarat dan jawab. Jadi dia akan tertarik ini sampai ke 21 gitu ya. Sampai ke 21. Nah, kemudian ini udah bagus ya tadi ya maf'ul kaul ya. Ini bukan maf'ul kaul kali ya. Kalau mau pakai maf'ul bih. Kalau mau pakai pakai kaul harus maf'ulul kaul gitu ya, maf'ulul kaul supaya dia konsisten gitu ya, maf'ul bih. Kalau maf'ulul kaul gitu ya. Nah, ini juga dia menjadi dzaraf madruf, harus dikasih DM di sini ya supaya kita kan punya kesepakatan supaya kita bisa melihatnya langsung gitu ya. Nah, kemudian, ini juga ya yang menjadi catatan atau perhatian kita adalah innama. Innama di sini udah bagus ya digabung menjadi maknanya adalah hanyalah gitu ya. Nah, itu berarti dia sebetulnya kalau maknya itu tidak berarti bukan ya, maknya itu sebetulnya gabungan innama itu dia menjadi hanyalah, tapi sebetulnya maknya itu kita sebut sebagai ziyadah gitu ya. Jadi bisa jadi kita tidak perlu menerjemahkannya gitu ya. Tapi kalau itu karena dia ziyadah. Kemudian selain itu nama ini juga punya kelakuan khusus atau sifat khusus ya terhadap kondisi sarafnya gitu ya, bahwa dia juga kenapa di sini misalnya kelas 2 udah mengatakan nahnu itu sebagai rofa, padahal di sini ada nasoba rofa'u gitu ya. Kalau kita mengatakan dia nasoba rofa'u, harusnya isim ya, kalau disebut sebagai isim inanya berarti dia kan harusnya nasab ya, tapi kenapa dia jadi rofa? Nah, itu kan harus dikatakan bahwa ma-nya itu adalah ma yang menghilangkan sifat nawasih dari ina. Jadi tadi ina itu merusak jumlah ismiyah ya, yang tadinya rofa menjadi nasab rofa gitu ya, marfu dan mansub gitu ya. Tapi karena ada innama, ada ma di sana yang diistilahkan dengan namanya kafah ya, ma kafah itu ya. Nah, sehingga dia menghilangkan efek dari inna, yang tadi inna namanya nasoba, yang tadinya harusnya nahnunya nasob, tapi karena ada gabungan antara inna maka dia menjadi rofa gitu ya. Jadi itu dia disebut juga sebagai ziyadah, dilihat dari apanya, dari maknanya, dia tidak diterjemahkan, maka disebutlah dia sebagai ziyadah. Tapi secara efek terhadap sorofnya dia mengembalikan yang tadinya nahnu dengan adanya inna menjadi nasob, kemudian dia dikembalikan menjadi rofa gitu ya. Nah, kita bisa dilihat nanti ya sama teman-teman, itu udah dibahas gitu ya di buku 6 gitu ya. Di buku 6 silahkan dilihat nanti di halaman 749 yang terkait dengan ma atau huruf innama yang menjadi satu itu ya, sehingga dia walaupun ada huruf inna yang nasab rafa'u, tapi dia tidak menasobkan nahnunya atau isim innanya karena ada ma gitu ya. Oke, dia kedudukannya iya betul, mubtada khobar gitu ya. Nah, tapi di sini yang juga menjadi catatan gitu ya, kenapa di sini mubtada khobar ini warnanya tuh sama dengan mubtada khobar di atas. Jadi hubungannya gimana nih? Ini belum kelihatan gitu hubungannya ya. Seharusnya sebetulnya innama nahnu mustahziun itu ya adalah keterangan, atau kalau keterangan kita sebutnya sebagai hal ya, menerangkan tentang apa dia menerangkan tentang coba kita lihat ke atas, innama nahnu, coba kita lihat. Oh, ini kayaknya meloncat ya satu urutan angkanya 14, kosong inanya dikosongin 15. Jadi kan harusnya dia itu hal ke-16. Jadi menerangkan tentang nanya itu gitu ya, halnya ke
16 menerangkan tentang nanya itu tentang kami. Ya, jadi itu lebih jadi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berolok-olok. Jadi dari 19 sampai 22 itu dia menjadi hal gitu ya. Nah, dia menerangkan kalau seperti ini jadi kedudukannya tidak jelas nih gitu ya kalau di sini. Karena ini sama-sama biru, memang ini sama-sama makulul kaul, tapi hubungannya apa gitu ya. Maka dia punya hubungan gitu ya antara inama nahnu mustaziun dengan kalimat mubtada khobar yang di atasnya. Oke. Mungkin mulai dari inna ya harusnya ya ditarik ya. Nanti saya tunjukkan mungkin bisa di ini dulu nggak? Kalau ini di stop share nanti saya tunjukkan yang yang ya oke, ini udah. Berarti yang innama nahnu mustahziun berarti warnanya menjadi biru ya. Jadi dia turun satu level gitu ya sebagai anak kalimat lagi atau cucu kalimat. Oke, itu kemudian mulai dari innama ya, karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, itu menjadi warnanya biru ya. Ya. Udah ya. Nah, juga ya kalau tadi coba dilihat paling atas itu wa-nya itu apa Pak Pak Amir yang meng-share ini ya. Nah, di wa-nya ini memang di sini disebut sebagai wa paling atas sebagai istinafiah ya. Boleh gitu ya sebagai istinafiah di dalam KAI ini ya, tapi nanti kalau di KTI mungkin kita bisa menjadikan dia sebagai atof juga boleh ya. Kalau dia atofnya kemana? Ke ayat sebelumnya, berarti ya ke ayat sebelumnya yaitu ayat 13 ya. Nanti ayat 13 nomor 2 sampai 17 gitu ya. Tapi kalau istinafiah juga boleh. Oke. Bu Yanti, Ya, baris 5 tuh ada amanu, fiil fa'ilnya belum muncul di nahu. oh iya betul. Oh ya, terima kasih tambahannya Pak Eri ya. Jadi memang di sini itu, nah ini juga ya mau bahkan maf'ul bihnya itu kan terdiri dari maususilah ya. Maususilah berarti itu kan dia harus ada fiil fa'il. Nah, maf'ul bihnya itu nanti itu menjadi fiil fa'ilnya menjadi hijau ya, fiil fa'il hijau. Fiil fa'il hijau. Nah, itu udah benar. Biarin seperti itu. Oke, gitu ya koreksinya yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjut ke ayat 15. Bunda, Ya, yang maf'ul bih yang dari itu apa? Kholau, mana di atas? kalau maf'ul bi ghairi sharih. Itu kalau nggak salah kan kholau itu lazim ya? Ya. Kalau lazim kan nggak butuh maf'ul bih. Tapi kan kalau lazim itu bisa dia kalau diikuti oleh jar majrur gitu ya bisa ya. Itu menyebabkan dia menjadi menjadi maf'ul bi ghairi sharih. Itu harusnya ini tambah ghairi sharih ya GS ya. Ya Betul, itu belum ditambahkan Pak Amir maf'ul bi ghairi sharih. Iya, lanjut Bunda. Ya, makasih Pak Titang. Sami-sami Bunda. Lanjut ke ayat 15 ya. Nomor 21 juga, Bu. 21 apa tuh? Saya kelewat ya. Coba Tuh, damir munfasil kalau nggak salah tuh. Oh iya, ini munfasil ya. Bukan mutasil dia. Munfasil karena dia ini ya. Sendiri kan. Ustadz saya teliti banget Ustadz saya nih.
Kalau menyendiri itu bukannya ini, Bu. Bukan menyendiri kan? Mm-mm. Menyendiri, Mereka menyendiri. Itu kan udah lazim itu, Bu. Nah, menyendiri, iya. menyendiri. Mereka menyendiri. Kan nggak memerlukan objek itu, Bu. Tapi kan dia bisa ditambahkan. Mereka menyendiri, yang mana Pak? Menyendiri kepada ya. Mereka Yang kembali. diterjemahkan menyendiri itu yang mana? Kalau Kalau itu ya Pak Ustadz. Kalau Kalau. itu. Kalau Iya. ya memang kalau itu sih dia lazim ya. Lazim Ya kalau lazim itu kalau sebenarnya, itu Bu. sebetulnya dia kan kalau itu Hal bertemu ya. ya. Gitu ya. Mereka Iya. bertemu. Boleh kan bertemu itu Mereka boleh bertemu bertemu atau dengan Tuhan-Tuhan. menyendiri atau gimana gitu ya. Dengan setan-setan mereka iya. Iya, tapi kalau Memang ditambah dengan jar majrur boleh digunakan, boleh enggak kan sebenarnya. iya betul. Ya. Jadi kalau saya pikir lebih cocok hal di sana, Bu. Ya boleh mungkin bisa ya berbeda pendapat tapi memang ada beberapa yang dicontohkan memang di dalam di dalam buku KBI itu ya bahwa bisa menyebabkan dia menjadi maf'ul bih ghairu sharih kalau dia digabungkan dengan dengan jar Jar majrur majrur. dengan adanya jar majrur. Bijarin litak dia ya, Bu. Ya tapi kita Oh nggak ya pernah Bunda, mengenal istilah kalau itu ya. ini Bunda, kalau Ya, Pak kalimat Dita. syarat, kalau kalimat syarat itu dimulainya dari adat syarat apa dari fiil syarat? Dari fiil syarat kan karena Gitu iza ya. itu kan udah sendiri ya. Jadi kan kalau syarat jawab gitu ya, syarat jawab. Jadi itu kan dia terdiri dari 3 unsur ya. Ada adat gitu ya. Kemudian dia ada adat syarat, kemudian dia syarat, kemudian ada jawab. Jadi dia terdiri dari 3 unsur. Jadi memang adat syarat itu tersendiri dan adat syarat itu dia kan tidak punya i'rab ya, tidak beri'rab. Makanya dia dibiarkan putih kan karena dia ada syarat jadi dia putih syaratnya juga putih kemudian jawabnya juga kita putihkan gitu. Makasih Bun. Sama ada lagi pertanyaan Tentang ila syayatinihim ila saya itu kan kholau ida kholau ila kalau syayatinihim ila syayatinihim 13. Ya 11 ya 11 12 13 itu jar majrur setelah fiil itu ya. Ya. Apakah punya mahal atau gimana? Kan kalau misalnya ditanyakan punya mahal nggak dia gitu ya. Kalau kita katakan setelah setelah fiil kemudian kita ketemu satu rangkaian sibeh jumlah gitu ya. Apapun itulah gitu ya. Misalnya kan banyak ya rangkaiannya itu bisa panjang, ada juga rangkaiannya itu berupa kalimat gitu ya. Kalau misalnya kedudukannya ternyata maf'ul bih, berarti dia mahal nasab gitu ya. Jadi tapi satu rangkaian besar itu menjadi mahal nasab gitu. Tergantung kedudukannya di nahwunya gitu kan. Jadi walaupun langsung dari fiil juga itu boleh ya? Boleh. Boleh. Makasih. Maka sama-sama Pak Zainal. Lanjut. Masih ada lagi kalau enggak kita ke ayat 15. Bu Yanti izin. Oh ya, silakan. Itu yang terkait maktuf itunya maktuf dari 2 ke 7 atau 2 ke 5 ya Pak Bu Yanti? Maktufnya itu sampai dari 2 ke 7. Coba kita lihat 2 ke 7 tak Pak. Nah, 2 ke 7 itu kan dari izanya kan. Dia kan satu rangkaian nih. Satu rangkaian wa iza laqul ladina amanu qalu amanna. Kemudian ada waw. Wawnya kita sebut sebagai waw atof. Nah, ini juga dia memaktufkan satu rangkaian yang terdiri dari adat syarat, kemudian syarat, kemudian jawab. Sehingga dia panjang gitu rangkaiannya. Memang kalau di sini, kalau yang dimaktufkannya pendek ya Pak Asep ya. Iya, betul. Tapi maktuf ilaihnya jadi panjang gitu. Tapi kalau itu kan satu rangkaian yang sama gitu. Walaupun yang satu pendek, yang satu panjang. Baik. Makasih Bu. Sama-sama Pak Asep. Masih ada?
Kalau enggak kita ke ayat 15 ya. Ya. Silahkan pindah ke ayat 15. Ini yang operate-nya siapa nih? Pak Amir ya? Halo? Halo? Halo. Silahkan ke 15. Nah, di sini juga ya, kalau ini kan satu rangkaian ayat gitu ya, mulai dari Allah yastahzi'u bihim fayamudu untuk yanihim ya'mahun gitu ya. Karena dia dimulai dengan Allahu, berarti dia memang jumlah ismiyah ya, ini bagus, dah mubtada, kemudian yastahzi'u bihim. Nah, itu satu rangkaian ya, satu rangkaian berupa jumlah fi'liyah gitu ya. Nah, itu dia satu rangkaian ini nantinya kan dia menjadi, karena udah mubtada menjadi khobar. Tetapi kita ketemu dengan wa gitu ya, dengan wa ya, disebut sebagai wa atof di sini udah ditulis ya, atau berarti dia ada maktuf ilaihnya gitu ya, atau maktufnya kemana, ini ke bawahnya itu betul maktuf ilaihnya, maktufnya kemana, 2 dan 4 berarti merupakan jumlah fi'liyah, berarti ini adalah atofnya jadi merupakan jumlah ke jumlah gitu ya, dia dihubungkan berupa jumlah ke jumlah, karena atof itu juga nanti bisa kata ke kata atau subih jumlah ke subih jumlah. Nah, kemudian ini maktuf ke-2 dan 7. Nah, ini dilihat dari nahunya ini. Nah, coba kita lihat ya, ya mudduhum gitu ya, itu udah menjadi fi'il fa'il dan maf'ul bih. Kemudian di sini kita ketemu fituyanihim. Fituyanihim itu satu rangkaian gitu ya. Rangkaiannya berupa makna dalam kedurhakaan mereka gitu ya. Nah, sebetulnya ini bisa menjadi keterangan gitu ya. Keterangan terhadap mana? Ini kan menerangkan dalam kedurhakaan mereka. Nah, di sini dia bisa menjadi keterangan dari ya muddu gitu ya mudduhum gitu ya, berarti dia menerangkan membiarkan apa mereka, berarti tapi karena ini satu rangkaian dalam kedurhakaan mereka, dia berarti menerangkan tentang si mereka itu gimana, mereka itu dalam keadaan durhaka gitu ya. Nah, jadi bisa dia hal, jadi kan sebetulnya fituyanihim itu dia hal udah benar ya, tapi hal kemana, misalnya kan berarti halnya ke sebetulnya ke hum ya, ke-7, halnya ke-7. Kemudian kita ketemu nih ya mahun gitu ya, mahun, mereka terombang-ambing gitu ya. Nah, berarti ini kan menerangkan lagi gitu ya, menerangkan siapa, masih menerangkan yang 7 itu, menerangkan mereka. Jadi kan dia di sini kan Allah ya, Allah membiarkan mereka. Kenapa? Bagaimana membiarkan mereka dalam kedurhakaan, koma biasanya mereka terombang-ambing gitu ya. Jadi ada dua hal di sini ya. Jadi fi tughyanihim menjadi hal pertama, fi'il fa'il di sini menjadi hal kedua gitu ya. Nah, Jadi warnanya tetap hijau sebenarnya Bu ya. iya, hal yang pertama itu tetap hijau. Iya, kalau gitu ada hal di dalam hal, Bun. Iya. Kemudian nanti saya tunjukkan yang terakhir dari saya aja ya, biar nggak bingung merubahnya. Yang menarik di sini adalah di sini kelompok atau kelas 2 mengatakan ayat ini seolah ya, berarti ayat ini hal dari ayat ke-14 gitu ya. Kalau dia hal ke-14 harusnya dia tidak dimulai dengan kuning, dia harus dimulai dengan hijau. Halnya justru di sini gitu ya, hal gitu ya kalau mau dikaitkan. Tapi sebetulnya ini cukup dianggap kalimat ayat baru, kalimat baru gitu ya. Walaupun memang di dalam Al-Qur'an itu pastinya kan setiap ayat itu saling terkait ya, saling terkait gitu ya, baik ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya juga pasti ada kaitannya gitu dalam satu cerita, kecuali kalau dia udah ganti cerita. Kalau misalnya kan kalau kita bahas Al-Baqarah ya, dari ayat 1 sampai ayat 5 itu kan
ceritanya tentang orang apa yang bertakwa. Nah, itu kan satu kesatuan tuh. Jadi itu pasti ada rangkaian kaitannya gitu ya. Kemudian 6 dan 7 tentang orang munafik, tentang orang kafir, kemudian 8 sampai 20 munafik. Tapi gimana pun tetap ada kaitannya. Allah mau menceritakan kalau gitu ya di ayat 1 sampai 5 tentang orang mutakin, 2 kafir, kemudian berikutnya tentang orang apa munafikun. Memang dalam kehidupan sehari-hari ketemu ketiga-tiga itu gitu ya, ketiga kondisi itu. Nah, jadi ini mungkin kalau itu kita katakan aja dia langsung sebagai kalimat baru. Tapi kalau mau dikatakan hal ke ayat 11, ke ayat 14, berarti itu enggak cocok gitu ya. Dengan harus diganti gambar. Biarin Pak Amir, jadi mungkin dan lebih kalau ada hal Bu, Hmm? kalau ada hal sebenarnya nggak boleh disorot kan, hal itu kan nggak ingin boleh, tahu. nggak boleh. Ya, jadi kalau kita masih di LKAI mungkin sebaiknya kita apa anggap aja ini kalimat baru gitu ya, sehingga gambarnya seperti yang tadi Pak Amir buat nih, yang tadi ya. Sementara itu boleh nggak saya share yang ini supaya perbaikannya jelas? Boleh Bun, boleh. Nanti ini ditutup dulu berarti ya yang punyanya kelas 2. Biar saya bisa share. Oke, terima kasih Pak Amir. Nah, sini kita lihat ya. Jadi mulai dari sini, ini tadi udah dikoreksi ya kondisinya itu ya. Kalau maf'ul kaul, kalau pakai kaul maf'ul kaul tadi ya. Kalau maf'ul bi gitu ya. Jadi biar konsisten. Kalau mau ditulis dua-duanya juga boleh, maf'ul bi, maf'ul kaul gitu, strip gitu ya. Strip maf'ul kaul. Nah, ini yang ayat ke 15 tadi yang kita bahas. Jadi dia lebih ke seperti ini. Jadi fituryanihim itu hal ke-7 karena dia menerangkan tentang mereka ini. Kemudian ya mahuna gitu ya. Jadi dia fi'il fa'il, dia hal juga hal kedua tapi ya ke-7. Jadi ada 2 hal. Hal pertama dan hal kedua gitu ya. Nah, tadi ini juga yang tadi disampaikan innama ya. Nah, innama nih sebaiknya kita tulisnya seperti ini karena inna memang dia nasoba rofa'u, kemudian ma di sini dia sebetulnya huruf ziyadah, makanya nggak kita terjemahkan, tetapi selain dia ziyadah juga dia secara nahwu dia berfungsi sebagai makafah. Kenapa disebut seperti itu? Karena dia menghilangkan fungsi dari inna gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nanti di halaman 749 gitu ya, yang terkait dengan bahasan innama gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau enggak, Mau nanya aja Bun. ya silakan Pak Titang. Kalau umpamanya yang ayat 15 ya, 15 ini kita mulai dari fiil umpamanya ya. Yastahzi'ullahu bihim. Itu artinya sama nggak Bun dengan ayat yang ini Bun? Artinya gitu ya, maknanya gitu. Gimana Pak? Belum saya belum menangkap. Gimana pertanyaannya? Kalau umpamanya kita mulai dari fiil nih, ini kan yastahzi'ullahu bihim gitu. Oh gitu. Ya, boleh aja. Tapi di sini ya, kenapa menggunakan kalimat ismiyah? Karena di sini mau ditekankan bahwa yang berolok-olok tuh Allah gitu. Jadi Allahnya dulu ditekankan gitu. Boleh secara secara nahwu boleh aja sih. Yastahzi'u Allahu bihim. Boleh aja sih secara itu. Jadi Allahunya sebagai fa'il nanti dari yastahzi'u gitu kan. Nggak ada fa'il muqaddam ya. Nggak ada fa'il muqaddam. Makanya di situ dia menjadi kalimat ismiyah. Kenapa ditulis seperti itu? Padahal yastahzi'u Allahu bihim juga boleh gitu ya. Nah, di sini mungkin Allah mau menekankan sebetulnya, makanya Allahnya didahulukan gitu ya untuk mempertegas gitu ya bahwa Allah lah yang mengolok-olok gitu kan. Yanti. Silakan Pak Musrif. Silakan Pak Musrif. Ini menjawab Pak Titang karena ini semua harus dengar baik-baik ini.
bahwa ketika Allah menuliskan di Al-Quran, sebentar, ini ada suara ya, Ya, bocor. saya ulangi ya. Ketika Allah menuliskan sebuah pernyataan dalam kalimat ismiyah, itu artinya kondisinya selamanya. Contoh, ini adalah buku, itu ismiyah, gitu ya. Misalnya, Pak Prawoto adalah lelaki, itu selamanya. Gitu ya, Pak Titan. Jadi itu ismiyah itu untuk menyatakan sesuatu keadaan yang tidak memerlukan waktu. Jadi selamanya dia akan begitu. Ini adalah kopi, ini adalah nasi, atau nasi ini adalah, dan seterusnya yang pakai adalah itu ismiyah tadi, itu adalah pernyataan yang selamanya. Jadi kalau di sini mau dikatakan Allah, itu memperolok-olok, itu selamanya Allah yang memperolok-olok, tidak sedang memperolok-olok, tidak. Tapi Allah itu punya kuasa sampai kapanpun dan sebelumnya pun mampu memperolok-olok, begitu. Nah, itu bedanya dengan kalau dimulai dengan yastahji'ullahu. Artinya yastajullahu berarti Allah menjadi fa'il. Allah gitu ya. Memperolok-olok. Nah, sekarang memperolok-olok. Besok belum tentu memperolok-olok. Yang lalu belum tentu memperolok-olok. Gitu. Jadi, saya ulangi lagi. Saya sedang makan. Belum tentu nanti makan. Itu pasti pakai fi'liyah. Tapi kalau pakai ismiyah, saya adalah pemakan. Makan aja terus. Nggak berhenti-berhenti begitu ya. Gitu. Jadi ketika ini dibuat dalam bentuk ismiyah, berarti keadaannya langgeng. Begitulah bahasanya. Tapi ketika ditulis dalam posisi fi'liyah, maka kejadiannya harus dilihat. Ketika itu madi berarti telah terjadi. Ketika itu modorik sedang atau akan terjadi. Tapi ketika ismiyah itu terjadi selamanya. Gitu. Tidak kenal waktu. Ya, tidak ada waktu. Jadi ini memang penting. Terima kasih sudah diingatkan tadi dengan pertanyaannya dari Pak Titang ya. Dari Pak Titang. Jadi tidak berikutnya sekarang sudah di KAI, jadi mengerti mengapa ya di dalam kalimat-kalimat di Al-Quran banyak sekali ismiyah justru. Karena itu isinya adalah sesuatu cerita yang memang banyak yang langgeng, begitu. Nah, ada dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan fi'liyah, gitu ya. Saya sedang makan, saya sudah makan, saya sedang memukul, saya sedang dipukul. Tapi kalau misalnya Muhammad Ali adalah pemukul, nah itu adalah ismiyah, gitu. Nah, gitu ya bedanya. Itu Pak Titang ya, penting sekali. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi secara ilmu, seperti Teh Yanti sudah katakan, sudah betul. Secara ilmu bisa saja ada tulisan yastahji'ullahu, Allah sebagai fa'il. Bisa. Tetapi kalimat fi'liyah itu mau menyatakan bahwa Allah sedang memperolok-olok. Sedangkan kemarin dia tidak mampu memperolok-olok. Yang lalu tidak mampu memperolok-olok. Gitu. Tapi kalau Allah didahulukan berarti ismiyah. Nah Allah adalah dia yang mampu memperolok-olok ya kepada mereka dan seterusnya. Jadi ini sebuah pernyataan, sebuah keadaan yang langgeng. Itu maknanya. Jadi agak dalam memang, tetapi ini penting. Iya, Mail ada ini nih, Il. Terima kasih Pak Musrif, Masya Allah. Ya, terima kasih. Makasih. Dilanjut Bu Yanti. Saya tidak ada komentar lain, yang lain udah semua digarap sama Teh. Senang banget nih dapat tambahan yang sesuatu.
Makasih banyak. Nah, masih ada, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke Ada Bu latihan ya. Yanti boleh? Oh ya, Pak. Udah Eri, silakan. Ini ayat 14 apa ya? Yang ini ayat berapa? Yang 14 ya. 15. Allahu yastahzi'u. Di tafsir, kalau di sini kan artinya adalah Allah mengolok-olok mereka. Jadi Allah yang mengolok-olok mereka. Ini mungkin masalah tafsir kali. Tapi di tafsir web itu saya Sayang nih nggak mendapatkan didengerin ngapain, mendingan dimatiin aja. Itu Maaf, paket ada yang udah diambil bocor. ya? Di Punten. Silakan dari. ya di tafsir web itu maknanya ditulis bahwa Allah akan dalam kurung membalas olok-olokan mereka. Jadi yang mengolok-olok itu mereka. Kemudian Allah membalas dengan ayat 14 ini. Itu gimana tuh Bu Yanti? Oh, ya mungkin ini terkait dengan ceritanya itu. Jadi kalau memang kalau di Al-Quran saya sih dia nggak pakai yang itu yang membalas ya. Allah akan memperolok-olok dan membiarkan mereka terombang-ombang dalam kesesatan gitu ya. Tetapi memang kan sebetulnya di atasnya itu kan ada pernyataan ya, kata-katanya itu adalah bahwa qalu inna ma'akum gitu ya kan, orang-orang munafikun itu kan berkata ya qalu inna ma'akum gitu ya. Mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, yang tadi ya sama setan-setannya. Terus kemudian ada pernyataan innama nahnu mustahziun, sebetulnya kami hanyalah berolok-olok gitu ya. Itu kan kata orang-orang munafikun itu tuh kalau kita lihat dari rangkaiannya ya. Jadi kalau dia Betul. ketemu orang-orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman, ketemu orang-orang kafir mereka juga ikut kafir gitu ya. Terus mereka kalau ditanyain, terus oh iya itu hanya bercanda aja, berolok-olok. Nah kemudian memang ditegaskan di sini bahwa karena mereka mengolok-olok bisa aja diterjemahkan ya Allah membalas gitu ya. Allah membalas olok-olokan mereka gitu ya. Di sini kan sebetulnya ayat 14 itu mau nggak mau pasti terkait dengan 15 gitu ya. Betul. Nah, karena 14 yang mengolok-olok itu adalah orang-orang munafikin, kemudian Allah menjawab bahwa katanya Pak Musyrik bahwa Allah itu juga akan mengolok-olok. Allah punya kemampuan, tadi kata Pak Musyrik ya, Allah itu justru punya kemampuan untuk mengolok-olok mereka gitu. Nanti memang diterangkan lagi di bawahnya gitu ya. Itu kali Tetapi kan dari itu yang bisa kan saya jawab, nggak tahu kalau ada yang bisa menambahkan. dari maknanya kan sangat berbeda tuh Bu Yanti. Kenapa berbeda? Ya, kalau yang di sini kan, kalau ini berdasarkan Kemendak kan, ini kan Allah Kemenak, Allah yang mengolok-olok. Jadi Allah yang mengolok-olok. Tapi kan kalau dari ikutin ayat sebelumnya, sebenarnya yang mengolok-olok itu kan mereka, sehingga Allah membalas. Iya, memang awalnya Di itu ayat kan di ini. ayat 14 itu mereka yang mengolok-olok duluan ya. Tapi Allah mau Betul. menegaskan juga bahwa Allah juga akan punya kuasa untuk mengolok-olok mereka gitu. Allah Barangkali menegaskan. mereka tidak mengolok-olok ke Allah, Bu, tapi memperolok-olokkan agama gitu. Iya, tapi kan Karena seolah-olah mereka tak mengakui Allah kan. Jadi mereka berolok-olok dalam beragama. Tapi karena Allah ya membalas kan kalau menghukum berolok-olok mereka dalam gitu. agama itu sebetulnya secara tidak langsung mengolok-olok Allah kali gitu pengertiannya Pak. Ya artinya apa? Waktu mereka berolok-olok itu dia tidak memikirkan Allah tuh. Dia hanya memikirkan bahwa dia berolok-olok dalam agama gitu. Ya itu udah tafsir ya. Tapi gimana pun memang itu satu rangkaian cerita udah Eri. Jadi awak kalau kita lihat rangkaian ini bahwa berarti orang-orang munafikin itu kan melakukan hal-hal yang tidak benar lah gitu ya, maksudnya ketemu orang beriman dia beriman, ketemu setan-setan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka mengatakan kami bersama kalian gitu. Tadi itu kenapa kamu katakan, maksudnya kan sebetulnya kan itu tadi ya, kenapa kamu katakan kamu beriman. Nah, terus mereka untuk mempertegas diri mereka katakan, oh tadi itu kenapa kami mengatakan kami beriman itu kan hanya untuk berolok-olok atau untuk main-main gitulah istilahnya. Ya, tadi Bang ini udah masuk di arah domainnya tasrif ya. Iya, Nah, Nanti mungkin bahasanya
sementara gitu aja ya udah Ria, kita Siap, loncat siap, ya. siap, 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 siap. Boleh tanya Bu Yanti, Bu Oh Yanti iya boleh Pak tanya. Herman, silahkan Pak Herman. Fi tughyanihim ya'mahun itu kan ada dua hal. Hal pertama fi tughyanihim, hal keduanya ya'mahuna. Artinya itu dalam pesta mereka terombang-ambing. Kalau itu digabung yang hal induknya ya'mahuna, fi tughyanihim jadi anak halnya. Jadi mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Secara makna itu lebih bagus kalau menurut saya. Kan kalau di sini kan yamuddu itu membiarkan gitu ya, membiarkan Ya. misalnya membiarkan mereka terombang-ambing gitu ya. Ya, betul. Jadi terombang-ambingnya jadi Tapi itu induknya, juga induhal. bisa juga Induhal kalau tuh. kita lihat yamuddu sebetulnya kan ini udah yamudduhum itu kan udah sempurna ya kalimatnya ya Pak Herman ya. Belum. Udah ada fa'il, udah ada fi'il, udah ada maf'ul bih kan Ya. mereka kan. Nah, jadi Ini kan halnya kalimatnya udah dimulai dari sempurna nih, yamahuna. udah terpenuhi semua unsur jumlah fi'liyah ya. Udah Ya, terpenuhi. isnadul kalamnya sudah selesai. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana kalau hal yang dua itu disatukan, dimulai dari yamahuna. Jadi mereka itu dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan gitu, dalam kesesatan mereka. Kalau secara makna lebih mengenai yang itu daripada dibagi dua. Tapi kan kalau gini ya, bisa juga kan dia membiarkan mereka dalam kesesatan itu lebih jadi ditegaskannya dulu, makanya kenapa fitunyadihim itu didahulukan gitu ya. Jadi yang lebih ditegaskannya itu kesesatannya itu. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Nah, mereka yang dalam kesesatan itu sebetulnya terombang-ambing gitu. Jadi lebih tepatnya memang sesat, dibiarkan dalam kesesatan mereka Pak Herman. Jadi karena ini penekanannya dalam kesesatan, bukan terombang-ambingnya gitu ya? Iya, kesesatannya dulu kan itu mereka sesat kan. Nah, dengan sesatnya mereka itu kondisinya itu terombang-ambing gitu. Gitu ya Pak? Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Bu Yanti sedikit, Bu Yanti. Iya, silakan Pak Zainal. Itu yang yastahji'u bihim di sana ya. Apakah yastahji'u bihim dengan yastahji'uhum itu sama atau beda itu? Sepertinya berarti kalau maf'ul bihnya langsung hum aja gitu ya. Iya. Pakai jar majrur gitu ya. Karena jawabannya dia mengolok-olok. Mengolok-olok itu kan sebetulnya butuh ini nggak sih? Butuh maf'ul bih nggak sih mengolok-olok? Nggak bersuh ya? Butuh. Istahja'a. Iya, berolok-olok. Kan memang butuh ini kan butuh. Wajan 10 itu lazim. Ista kan boleh wazan 10 itu nggak mutlak kan. Wazan 10 itu seingat saya dia nggak mutlak mutaadi sih. Yang mutlak mutaadi itu wazan 7 gitu ya. Itu mutlak mutaadi gitu ya. Wazan 11 sama wazan 13 itu mutlak mutaadi. Tapi kalau wazan 10 seingat saya sih dia tidak mutlak ya. Bisa. Nah, tapi kalau misalnya ditanyain seperti tergantung artinya, Bu. Mohon maaf, saya juga belum sampai tuh ilmunya. Gimana kalau hum bihimnya diganti dengan Bu Erni, iya, Pak. Bu Erni, Ya Pak, ya Pak Musri. yastahji itu berolok-olok. Karena berolok-olok, maka dia lazim. Iya. Tapi ketika dia membutuhkan objek, maka ditambahkan di situ adalah maf'ul bih ghairu sharih. Nah, maka di situ maf'ul bih ghairu sharihnya itu menggunakan bi. Misalnya ada beberapa fiil yang kondisi lazim tapi bisa menjadi mutaadi, tetapi berikutnya harus menggunakan jarin. Nah, jarinnya macam-macam. Ada yang pakai bi, ada yang pakai ila. Pokoknya yang kalau itu ditiadakan,
gitu. Kalau itu ditiadakan, maka dia jadi lazim. Contoh di sini, kalau misalnya yahtaji'u hum, nah bukan him lagi, bukan him, tapi hum, Bukan bihim. nah bukan bihim, gitu ya. Ya. Itu nanti berolok-olok, tetapi berolok-olok kan tidak perlu him, nah gitu. Jadi tidak perlu hum, nah berarti posisi tersebut tidak bisa, gitu. Tapi dia berubah menjadi berolok, menjadi memperolok-olok karena pakai bi, jadinya bihim, begitu. Ya, mungkin lebih cocok begini ya supaya nggak ragu. Jadi di dalam terjemahan per kata dia berolok-olok, nanti dalam terjemahan di sini baru kita katakan dia mengolok-olok karena ada efek bihim ini di sini ya. Jadi di sini Tidak, ada bantuan bi. tidak Bu Yanti. Oh tidak. Justru kalau di situ memperolok-olok, maka bihim boleh maf'ul bih ghairu sori. Nah, itu menjadi maf'ul bih ghairu sori karena terjemahannya berubah jadi mengolok-olok gitu. Tapi kalau dia berolok-olok, maka bihimnya hilang dua-duanya. Gitu, berolok-olok. Jadi hal ya. Enggak, Gitu. tapi maksudnya gini Pak Musrif, secara kata berkatanya ya staziun itu kan berolok-olok, tapi karena ada bihim makanya di sini kita terjemahkan jadi Allah mengolok-olok supaya nggak muncul pertanyaan seperti tadi. Tidak perlu karena memang sudah mahfum ya, beberapa fiil itu memang membutuhkan jarin gitu ya. Tidak semua untuk menjadi dia mutaadi. Jadi tetap dia wajib ada jarinnya di situ. Misalnya cerita yang lalu biasa seperti saya kasih contoh, dahaba pergi. Kan tidak perlu menggunakan maf'ul bih. Tapi ketika dahaballahu binurihim gitu ya. Nah, Allah itu jadi mempergikan, jadi ada mempergikan apa? Mempergikan cahaya. Terus diterjemahnya diganti menjadi menghilangkan cahaya gitu. Nah, itu ditulisnya tetap menghilangkan atau menutupi gitu cahaya. Tetapi jangan ditulis menjadi dahaba itu pergi gitu asalnya. Tapi kemudian ada binurihim, nanti diterjemahnya jadi menjadi menghilangkan. Jangan, biarin aja di situnya juga langsung adalah menghilangkan. Kemudian bi-nya jadi, bihimnya menjadi maf'ul bih ghairu sori. Kalau nggak salah ada lagi satu pakai ila kemarin ya, atau kapan ya? Ya, barusan Kemarin ila KTI. saya tilihim KTI yang sabar. Dia tidak sabar karena makan cuma satu macam, benar itu? Oh ila, oh iya, gitu. Ya contohnya, oh yang tadi yang 14. Ila nih, ila Nah, ila sayatinihim gitu ya. Kalau holau saja itu terjemahannya bisa cuma kembali, mereka kembali selesai. Tapi ketika nanti di holau itu adalah bukan diterjemahkan kembali, tetapi holau itu berholawat itu bertemu di tempat khusus, atau dia kembali ke tempat khusus, atau dia bertemu. Nah, ketika dia bertemu, mesti jadi ada objek, bertemu dengan siapa. Nah, jadi ada objek. Nah, untuk supaya itu, maka terjemahannya holau di nomor 10 baris ke 1014 itu harus diterjemahkannya menjadi bertemu, jangan yang kembali yang dipilih. Bertemu, kalau bertemu ila sayatinihim, harus ada ilah, harus maf'ul ghairu sori gitu. Nggak bisa kemudian holau sayatinihim, nggak jadi sayatinihim ya. Nggak ada ilahnya gitu ya. Jadi sayata, jadi nasob begitu, jadi maf'ul. Nggak bisa kalau cuma kembali tanpa ilah, maka dia jadi lazim tetap. Terjemahannya bukan bertemu, tetapi mungkin dia pakai kembali. Nah, kalau kembali tidak perlu gitu. Jadi pemilihan menggunakan maf'ul bih ghairu sori dan berhubungan dengan kata terjemahnya itu menjadi penting ke depan. Jadi tidak otomatis langsung apa yang ada di
buku kosakata dipindahkan, tapi harus dirasa-rasa ini maksudnya si setan dia itu dengan setan itu apa? Oh, bertemu dengan setan. Kalau bertemu pasti harus ada objek. Tapi aslinya kholau itu adalah lazim. Nah, karena perlu jadi aja objek, maka harus dicari apa jarinnya. Ternyata di sini jarinnya yang dipakai ila. Nah, ilanya itu yang dipakai. Terus tadi ada yang pakai bi, terus nanti ada lagi pakai ala juga ada yang menggunakan itu ya. Jadi beberapa fiil nanti memang kadang-kadang sengaja membutuhkan jarin atau membutuhkan maf'ul bih ghairu sharih untuk menjadikan dia itu membutuhkan objek, yaitu untuk menjadikan dia muta'addi. Gitu. Itu Tayanti ya. Ya. Pak Musri boleh tanya, dia jadi berarti bertemu setelah tergabung 10 sampai 13 kan gitu Pak Musri. Dia ulangi lihat. Kalau itu berarti bertemu kalau sudah bergabung dengan sampai 13. Kalau dia cuma 10 saja masih arti kembali, bukan gitu Pak Musri? Ya betul. Ketika kholao artinya bisa macam-macam, ada beberapa pilihan, ya kan? Tapi ketika pakai ila itu jadi pilihannya bertemu atau malah bertemu di suatu tempat atau bertemu khusus. Kholawat itu berkholawat itu adalah bertemu dengan sengaja gitu untuk gitu ya. Jadi kalau dalam kolom arti itu 10 saja artinya kan kembali saja, tidak usah bertemu kan? Enggak, nomor 10 itu bisa macam-macam, ada 4 biji, 5 biji gitu. Nah, ya sesuai dengan arti kita yang kita ambil kembali, tapi enggak harus bertemu dulu karena dia kan cuma kolom 10 baris 10 item 10 dia. Item 10 artinya kan baru kembali, belum bertemu. Kayaknya Kalau bertemu bahasanya sudah sama digabung. dengan tadi yang ini, Coba lihat di Banyak Pak, artinya coba banyak. coba naik ke atas Bu Yanti. Nomor 10 kholao. Cari itu ditulisnya halaman 67 baris 53. Coba dibuka Pak. Barusan siapa? Pak Herman ya? Pak Herman. Pak Herman tolong buka. Lagi di luar bertemu di tempat khusus Pak. 753 mereka bertemu di tempat khusus atau berkhalwat gitu. Iya. Pak Kosakatanya. Pak Herman? Ya Pak Musri. Ya, jadi lihat di kosakata. Saya lagi bertamu bukan di rumah, jadi saya enggak oke. Kalau lagi bertamu berarti Pak Herman tidak tahu bahwa nomor 10 itu bukan hanya kembali artinya. Oh gitu ya. Iya betul. Di kosakata artinya mereka bertemu di tempat khusus, ke garis miring berkhalwat gitu. Halaman 67 baris ke-53. Ya, jadi gini, setiap kata dalam bahasa Arab jarang sekali terjemahannya itu hanya satu, jarang memang. Dilihat dari konteks kalimat nanti akan ketemu beberapa. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam memilih terjemahnya begitu. Oke? Walaupun terjemahkannya kembali ya Pak Musrif ya. Depak itu menerjemahkannya mereka kembali gitu. Ya, boleh. Kalau green tag misalnya karena dia kan generate pakai mesin. Kalau pakai mesin dia tidak punya feeling, tidak punya perasaan, apa yang ada dia munculkan begitu. Kita lebih pintar dari green tag sebetulnya. Amin. Oke, teruskan Bu Yanti waktunya. Udah sangat jelas. Terima kasih Pak Musrif. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Pak Musrif. Kita lanjut ya, kalau ini udah kita lanjut bahas latihan kita ya. Masih takut sama Mama? Ini latihan untuk ini tugas yang pertama sekali ngirim tugas adalah kelas 10 ya untuk pekan 25 ini. Nah, ini tadi juga sama seperti yang dilakukan oleh kelas 2 bahwa dia hanya memaktufkannya. Nah, ini memaktufkannya hanya
syaratnya aja gitu ya. Adat syarat dan syarat gitu ya, adat syarat dan syaratnya Terlalu yang kecil Uni dimaktufkan. tulisan. Terlalu kecil ya, sebentar ya, bisa dibesarkan lagi. Cukup? Belum. Oh, masih belum? Masih kecil. Ya. Ya, soalnya yang ngirimnya kecil banget ya, jadi saya susah menginikannya, memperbesarnya. Jadi sebaiknya kalau dikirim berupa berupa Excel itu lebih mudah di settingnya di sini saya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan udah cukup besar ya. Jadi ini sama tadi ya, seperti yang mirip, bukan sama sih, mirip dengan yang latihan nomor 2, bahwa ini yang dimaktufkannya hanya ada syarat dan syaratnya, sementara jawabnya enggak. Padahal ini satu kesatuan yang yang rigid gitu ya. Oke, kemudian ini dia halnya ke nomor 6. Tesnya hal itu kepada fa'il atau maf'ul bih ya, ini bukan kepada kepada fi'ilnya gitu ya. Nih, sementara ini yang ke nomor 7, harusnya ini memang hal pertama, hal kedua, tapi dua-duanya ke nomor 7. Ini untuk kelas 6. Kelas 6 ini dikecilin dulu ya. Ini kan kalau ini bagus ya. Kalau dia dikirim dalam bentuk Excel jadi terang ini. Ini udah cukup bagus. Cuman di sini tadi ya, sama dengan juga yang kondisi kelas 2, bahwa innama nahnu mustahzi'un itu dia masih setara kedudukannya dengan mubtada khobar. Padahal dia adalah anak kalimat dari mubtada khobar, yaitu yang menjelaskan tentang na-nya ya. Jadi ini menjadi hal harusnya gitu. Tapi yang lainnya udah bagus. Yang ini juga udah bagus untuk kelas 6 ayat 15-nya. Nah, kelas 1 ini bagus ya, udah benar semua, jadi nggak ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Oke, untuk kelas 3, di kelas 3 itu di sini ya. Nah, ini ya, ada maf'ul muqaddam. Tadi mungkin pemahamannya seperti siapa yang sempat bertanya tadi ya, sehingga ini dianggap satu kalimat sempurna mulai dari fituknanihim ya'mahun yang dimulai dengan maf'ul muqaddam. Tapi kita di sini tadi udah diterangkan bahwa yang muddu itu yang mau ditekankannya adalah kesesatannya itu, maka itu menjadi keterangan awal hal pertama gitu ya. Kemudian ini kelas 9 ya. Kelas 9 juga. Nah, di sini dia tiba-tiba ya, di sini tiba-tiba dia mengatakan ini rofa gitu ya, nahnunya rofa. Nah, padahal di sini ada yang namanya nasoba rofa'u, yang mana sebetulnya kalau nasoba rofa'u itu harusnya nasoba rofa'u. Nah, ini ya nasoba rofa'u itu harusnya dia menyebabkan mubtada'nya itu sebetulnya nasob, tapi karena ada di sini memang nggak diterangkan di sini ya. Ini harusnya kan dia disebutnya sebagai huruf kafah ya. Kafah. Kemudian dia tidak diterjemahkan, dia sini sebagai ziyadah gitu ya. Kemudian ini untuk ayat 14-nya. Nah, ini cuman maktufnya hanya kedua. Nah, memang kalau kita melihat ini ya, kita nggak bisa hanya ke satu bagian, karena kita kan memaktufkannya itu adalah di sini kan maktufnya itu kan ke yamudduhum. Ini kan rangkaiannya ini kan mulai dari sini itu sampai sini kan yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun gitu ya. Dia bukan hanya kedua. Kalau kedua berarti kan dia hanya ke yastahzi'u, padahal dia kan ke rangkaian kalimat juga yastahzi'u bihim. Jadi harus 2 sampai 4 ya. Kenapa kita harus sampai seperti itu detailnya gitu ya, supaya kita paham gitu ya sebetulnya yang di maktufnya itu mana, maktuf ilaihnya kemana gitu ya, sehingga kita tahu oh itu kan kalau wa itu tuh kan dia menghubungkan dia, berarti yang dihubungkan itu memang kalimat ke kalimat gitu ya, jadi bukan satunya kalimat satunya fiil doang gitu, enggak ya. Lanjut kalau kelas 4 itu di sini ya. Iza itu huruf 14 mungkin juga harus ditambahkan karena dia menjadi syarat ya. Kita harus tambahkan di sini sebagai dzaraf gitu ya. Karena ini udah ada DM-nya nih, udah bagus. Lupaan aja kayak. Lupaan. Bu Yanti sedikit. Ya, Pak Zainal. Nah, itu iza tulisan aja itu huruf asyartu itu. Iya, huruf asyartu ya. Nulisnya itu gimana itu? Asyartu.
Oh, Sinnya maksudnya 2 kan? kenapa? Nulisin, shin, sha. Oh iya, biasalah kalau kita mungkin kurang apa ya SY. kalau dalam menerjemahkan tulisan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ya memang sih pakai sin juga satu lagi ya Ya, asyad. sha. Ya betul. Makasih. Oke, makasih Pak diingetin. Nah ini juga yang tadi ya sama ya di sini bahwa ma-nya ini itu adalah ma ziyadah, secara itu dia tidak punya makna, makanya kita sebut ziyadah tambahan aja. Kemudian tapi secara nahwu dia disebut sebagai kafah, yaitu dia menghilangkan fungsi dari inna, sehingga tadinya nasab menjadi rofa gitu di sini ya, nggak tiba-tiba rofa ya. Jadi rofanya karena apa? Karena bukan karena an-nafi, tapi adalah karena sifat kafah dari ma-nya ini gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini di ayat 15-nya udah ayat 15-nya ini. Nah, di sini dia maktuf ke 2 dan sampai 4, tapi ini kenapa nih? Oh ini kan hal maktuf, saya ngasih tanda kenapa? Jadi maktuf ke 2 dan 4, kemudian nah ini kok agak sedikit membingungkan. Jadi kan khobar itu kan sampai sini gitu ya. Kalau di sini ya, kalau kita lihat di sini. Tapi padahal maktufnya aja udah sampai ke bawah. Jadi ini kan kalau sering diingatkan oleh Pak Musrif, kiri dan kanan tuh harusnya setara gitu ya, sama gitu ya. Kalau ini bisa dikatakan gini, berarti ini tuh adalah bagian dari ini khobar gitu ya, karena ini udah dimaktufkan sampai ke bawah sini. Jadi ini nggak ada hal 2 di sininya, bukan di sini ya. Nah, tapi ini khobar dulu sampai ke sini, hal 2 itu di sini. Ini hal 2 gitu ya. Hal 1 di sini, ini hal 2 gitu ya. Dan ini khobarnya sampai ke bawah. Oke. Terus lanjut. Yang kelas 11. Kalau kelas 11 itu cuma di sini aja sih 2 sampai 5. Harusnya kan kalau itu kan satu rangkaian ya, syarat jawab gitu ya. Nah, di sini yang dimaktufkannya hanya ada syarat dan syaratnya, sementara jawabnya tidak gitu ya. Nah, jadi harusnya satu rangkaian. Oke. Itu aja. Terus kemudian di yang ayat ininya udah bagus ya, di ayat 15. Kemudian untuk kelas selanjutnya kelas 8. Kelas 8 ini, nah di sini kan dikatakan, ini kan kalau dia atof gitu ya, atof maktufnya kemana? Maktufnya di sini disebutkan karena dia bukan istinafiyah ya, jadi dia maktuf ke ayat 13. Nah harusnya harus diurai nih, ayat 13 itu kan cukup panjang ya. Jadi kalau dia maktuf tuh bukan total ke ayat 13, tapi adalah kalau nggak salah bagian pertama dari ayat 13 tuh, kolom 2, baris kedua sampai 17 gitu ya. Jadi nggak semua ayat 13 itu maktuf gitu ya. Ke sini maktuf ilainya sebagian dari ayat 13. Oke, kemudian yang lainnya udah bagus. Nah, ini juga sama ya dengan komen yang tadi bahwa innama nahnu mustahziun itu dia adalah menjadi hal. Jadi ini nanti biru gitu ya. Ini biru, ini tetap hijau dikasih hal. Begitu juga dengan di sini dikatakan rofa, padahal di sini ada nasoba, nggak dikatakan apa yang menyebabkan dia rofa, harusnya dia nasob, harusnya di sini ditulis dia sebagai huruf kafah, gitu ya. Kafah bukan kofah, kafah. Oke, lanjut. Yang untuk ayat 15-nya, nah ini ayat 15-nya gini, halnya di sini hal 1 gitu ya, di sini nanti hal 2 gitu, di sini ini apa namanya ada pembatasnya gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk kelas 5 itu ini nggak usah ya kalau ini syarat 1 syarat 2 cukup aja lah syarat gitu ya, syarat jawab gitu ya, walaupun di sini ada atof, karena kalau atof itu seingat saya nggak perlu dikasih angka gitu ya, karena dia udah maktuf ke situ ya. Terus kemudian di sini yang sama ya, maktufnya itu ini hanya syarat padahal dia sampai jawab. Berarti otomatis dorof madrufnya juga sampai ke bawah. Ya.
Ini tadi sama. Kemudian, nah ini juga ya, ini menjadi hal di sini ya. Ini hal, di sini menjadi biru berarti. Ini biru gitu ya, ini hal. Oke, di sini udah bagus, ya dikatakan ada makafah di sini ya, ada fungsi huruf inanya gugur atau menghalangi fungsi huruf inah sehingga menyebabkan ini menjadi rofa. Ya bagus. Kemudian ayat ke-15-nya, nah maktufnya itu harusnya sampai, ini kan 2 sampai 4, berarti ini kan satu kesatuan kalimat yang sempurna gitu ya, berarti di sini juga harusnya, karena kalimat sempurnanya itu sampai ke bawah, berarti dia maktufnya sampai ke bawah sini gitu ya. Ini hal 1, ini hal 2 gitu ya, di sini masih pembatas. Oke. Terus itu, nah sedangkan kelas 7 juga bagus ya, kelas 7 itu udah sempurna, udah benar semua gitu ya. Nah, kemudian lanjut dengan kelas 2. Nah, kelas 2 tadi udah mempresentasikan pekerjaannya ya. Jadi udah dibahas tadi. Lanjut, sekarang ada apa? Ada pertanyaan dari kelas. Nah, ada pertanyaan dari kelas 4. Di sini pakai bahasa Indo. Bahasa Minang nih kalau ado itu kemudian kebetulan mungkin beliau tahu saya orang Minang jadi pakai ado ya. Ada sedikit pertanyaan tentang atof. Ayat 15, jika ada beberapa pilihan kemungkinan untuk mengatofkan yang mana yang dipilih gitu ya. Satu pertanyaannya, mengatofkan kata fiil dengan fiil gitu ya. Dia apakah fiil dengan fiil atau seperti ayat 15 yastazi'u dengan yamuddu. Nah, ini juga nggak sempurna. Ini masih fiil dengan fiil ya. Belum sempurna harusnya. Mungkin tadi pas bahasan kita ayat 15 bahwa itu adalah jumlah ke jumlah ya atau kalimat ke kalimat. Kalau ini masih fiil ke fiil ya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya mengatofkan jumlah yastahzi'u bihim dengan yamuddu fi yamuddu fi tughyanihim. Oh iya, ini sebetulnya fiil ke fiil gitu ya. Kemudian ini jumlah ke jumlah gitu. Ini jawabannya untuk ayat 15 atofnya terkait dengan huruf wa ya, waw atof, maka tidak ada pilihan, atofnya adalah jumlah ke jumlah gitu ya. Memang kita lihatnya jumlah ke jumlah, nggak cukup hanya fiil ke fiil gitu ya. Karena kita mengatofkan satu rangkaian yang sempurna, yang mutlak. Dari sini pada prinsipnya atof waw itu berfungsi menggabungkan atau menyambungkan kata atau jumlah yang mengikuti maktuf. Mana maktufnya tadi udah kita sebutkan ya, dengan kata atau jumlah yang diikuti oleh maktuf ilaihnya. Jadi harus sama ya, sama gitu ya. Yang bersifat mutlak, maksudnya ya sama, harus kelihatan jelas. Nah, ini saya ambil contoh ya supaya kita lebih jelas. Atau kata ke kata. Kalau ini ada ayat 61 ya. Tumbitul ardu mimbakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha gitu ya. Nah, ini jelas nih. Ini adalah maksudnya adalah sibeh jumlah ke sibeh jumlah gitu ya. Sibeh jumlahnya mana? Bakliha ini sibeh jumlahnya adalah mudhof ilaih gitu ya. Jadi mudhof ilaih ke mudhof ilaih gitu ya. Jadi ini kata-kata gitu ya. Nah, kalau yang di sini juga nih yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, ini adalah maktufnya itu adalah isim ke isim. Nah, isimnya Allaha isim, alladzina amanu isim, walaupun isimnya berbentuk mausul silah gitu ya. Tapi sama kedudukannya isim dengan isim. Nah, begitu juga kalau di sini yang masih bentuk kata ya, kata Maulahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, di sini ada maktuf ilaihnya ini ya, kan maktuf wa itu wa'atof, maktufnya ala sam'ihim. Kemana? Maktuf ilaihnya ala qulubihim. Jadi berupa sibeh jumlah ini gabungan ya, gabungan ada unsur ada unsurnya jar majrur dan mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih jar majrur gitu ya, ini jar majrur kesatuan. Itu yang kata per kata. Kalau bentuknya atof jumlah ke jumlah gimana? Nah, ini pekan lalu udah kita bahas ya ayat 13. Ala innahum humus sufa'ahu walakil la ya'lamuna. Nah, ini kan ini jumlah
Walaupun ini jumlah ismiyah, ini jumlah juga, ini jumlah fi'liyah, tapi boleh karena kenapa dia bisa diatofkan, karena dia atofnya maktufnya jumlah ke jumlah gitu ya, jumlah innahum humus musufahau dengan lakin la ya'lamuna. Begitu juga dengan ini yang merupakan atau jumlah ke jumlah yang ayat tadi kita bahas gitu ya, ayat 15 yastahzi'u bihim dengan yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Makanya nggak bisa diatofkan hanya yastahzi'u dengan yamuddu, itu belum sempurna gitu ya, nggak mutlak. Jadi dia harus sempurna, kalimat sempurna, berarti yastahzi'u bihim dengan yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun gitu ya. Begitu juga di ayat kelima yang sudah sering kita baca ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nggak cukup hanya dikatakan ulaika maktuf ke ulaika, enggak, tapi kalimat ya, ulaika ala hudam mir rabbihim itu sebagai maktuf ilahnya, maktufnya adalah ulaika humul muflihun gitu ya. Insya Allah terang ya, jelas ya, mudah-mudahan buat kita semua itu yang bisa disampaikan. Kayaknya cukup sekian, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi ya, karena udah jelas di sini. Cukup ya, kita lanjut ke Bu Intan ya. Oh, usul boleh nggak Bun, usul? Bagaimana usulnya Pak Titang? Ya tadi kan Bunda tuh kesulitan tuh, ada yang nerimanya kecil gitu ya. Iya betul. Kalau distandarin aja fontnya gimana Bun? Iya, kalau Distandarin saya fontnya ya, gitu. kalau saya kan saya lebih senangnya kalau nggak gini kayaknya jelas gitu ya. Kalau saya standar fontnya itu pakai Calibri ya. Calibri itu kalau dibikin tulisan Arab tuh jelas ya. Ya udah kita gitu aja, Calibri 28 ya Bunda ya. 28. Jadi kan ini 28, kalau yang di sininya 24 gitu ya, supaya masuk ke Terus dalam itu tabel. yang Ininya 16 semua. 16 ya kan. Silahkan diikuti ya kalau itu. Jadi biar Ini enak. bisa jelas ya, jelas bisa dipresentasikan. Sama si beh jumlah juga kalau bisa warnanya standarin juga Bun. Sama apa Pak? Majul, si beh jumlah tuh kayak Majul merah semua. Kalau yang nahu udah standar. Kayaknya kalau itu silakan kepada masing-masing ya Pak ya, biar bervariasi juga ya. Kalau saya di sini pakai gitu. Yang Pak Musrif kalau yang pas KTE dulu ya itu bagus, variasi warnanya juga lebih banyak. Ada hijau, ada ungu, ada macam-macam. Jadi mana yang bagus aja, tapi yang penting bisa dibaca gitu ya. Kalau saya lebih cocoknya itu kalau untuk huruf-huruf bahasa Arabnya Calibri. Silahkan yang lain dan dibolkan. Calibri 28 ya. Ya. 16 ya. Oke ya Bun. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bun. Nah sekarang disilahkan kepada Bu Intan untuk menyampaikan materi yang akan dibahas malam ini. Silakan Bu Intan. Baik Uni, makasih. Kedengaran jelas nggak Uni? Jelas sekali. Jelas sekali, terima kasih. Baik Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Bun. Sudah Bun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali untuk mengingat materi yang sudah lama kita dan sudah pada tahu dan mungkin juga udah pada canggih, tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi. Di sini ada huruf ziyadah yang menggugurkan fungsi sebuah kata. Ini ada di pekan ke-43 buku 6 KBI ya. Kita mulai supaya alurnya sistematis. Saya mulai dari huruf 3 yaitu nasoba rofa'u, karena ada di tugas yang dibahas hari ini. Yaitu kan kita tahu semua bahwa ada inna, ada anna, ka'ana, lakina, la'ala, dan laita. Nah, kemudian di sini innanya adalah sesuai dengan fungsinya adalah inna ini adalah menasobkan mubtada
menasobkan mubtada, dan kemudian rofa'u-nya itu adalah untuk khobar ya. Jadi nasoba rofa'u. Nah gitu ya. Nah sekarang di dalam contohnya misalkan innallaha ala kulli syai'in qadir di ayat Al-Baqarah 220. Kemudian di ayat yang di surat yang sama ayat 214 inna nasrullahi qaribun. Ininya nasrullah adalah mudhof. Kemudian ada lagi inna ayata di surat Al-Baqarah. Nah, di sini kita polanya adalah sama. Ketika inna akan memubtadakan akan menasobkan mubtada maksudnya gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau inna yang menasobkan isim di depannya itu kemudian ditambah majiadah. Nah, menjadi inama. Inama itu di sini adalah inama. Nah, apabila bersambung dengan inna dan saudaranya, maka inanya itu menghalangi maknya ini, majiadahnya ini menghalangi ina saudaranya dan menasobkan, maksudnya menghalangi ina yang berfungsi untuk menasobkan. Jadi artinya tetap rofa gitu kan, tetap marfu. Kemudian misalkan di sini contohnya adalah innama adlu asalul hukmi. Sesungguhnya keadilan adalah dasar dari keputusan. Kita lihat di sini, inna yang tadinya adalah menasobkan ketika tidak ada ma menjadi hilang, gugur fungsi inna. Innanya menjadi tetap adlunya di sini mubtadanya menjadi tetap dia adalah rofa. Gitu ya. Nah, sekarang di sini di tugas yang ini innama nahnu mustajiun. Nah, ini kebetulan di sini adalah domir mubtadanya. Dia mungkin kita bertanyanya adalah kok susah bagaimana dia itu adalah rofa atau nasob gitu. Nah, kalau udah begini kita melihatnya ke referensi Irobul Al-Quran bahwa ketika di sininya nahnunya disebutnya adalah mubtada bukan isim inna, berarti di sini adalah ma-nya adalah ma ziyadah gitu ya. Oke, sekarang contoh-contoh di Al-Quran itu ada misalkan innama amruhum ilallahi. Kemudian ini surat Al-An'am 159. Kemudian ada lagi di surat Al-Maidah. Ini sini ada innama homru wal maisiru wal ansobu wal ajlamu. Nah di sini juga sama kedudukannya kita lihat di sini ketika innama mubtadanya tetap menjadi adalah rofa. Kemudian satu lagi di sini di surat At-Taubah inamal musyrikuna. Una di sini tetap adalah rofa. Ya, ini adalah polanya seperti ini, berarti inamanya tidak membuat amil atau tidak merubah isim di depannya. Jadi tetap mubtadanya adalah rofa. Kemudian sekarang ada namanya kola. Kola itu biasanya kalau ini adalah fiil. Fiil itu kan kita harus mencari fa'ilnya ya. Ini kalau kita lihat di terjemah adanya kola, yakilu, kilan, kilatan, artinya sedikit atau jarang. Kemudian bagaimana kalau ditambah ma kafa atau ma jiada? Berarti menjadi kolama. Nah, setelah kolama itu udah pasti adalah jumlah fi'liyah. Aturan mainnya seperti ini. Nah, kemudian ketika kolama ada kola ditambah ma menjadi kolama, tidak lagi mencari fa'il. Jadi, ma-nya di sini adalah menggugurkan untuk mempunyai fa'il, gitu ya kan. Misalkan, dan artinya berubah menjadi jarang sekali. Misalkan di sini contohnya, kolama yatamakkanul muhmalu minal wusuli ila goyati. Nah di sini kolama artinya sedikit sekali,
Nah, di sini tuh tidak perlu lagi untuk mencari filenya mana karena udah menjadi suatu kesatuan kolama. Nah, ketika yatamakanu di sini adalah fiil mudhore, domirnya huwa, maka di sini muhmalunya al muhmalunya adalah sebagai fa'il karena dia adalah rofa gitu kan. Dan setelah kolama ini kaidahnya adalah pasti adalah jumlah fi'liyah. Kemudian selain kola itu ada temennya yaitu kasuro dan tola. Kasuro itu adalah sama itunya ya kaidahnya. Ketika ada kola, kalau kolanya saja tanpa ma, maka ini adalah perlu fa'il. Misalkan fa'ilnya rojulu karena dia rofa, maka adalah fa'il dari kola. Berarti artinya laki-laki itu menjadi sedikit. Nah, kemudian kalau kolanya ditambah ma, kolama, nah ini tidak perlu lagi fa'il. Berarti ketika ada kolama yak dibulu mu'minu, berarti yang menjadi filenya itu adalah al-mu'min itu adalah file dari yakdibu. Jadi artinya ini jarang sekali orang mukmin berdusta. Jadi kolama itu tidak, kola di sini tidak ada filenya, Dan tidak memerlukan Windan, file. Iya. kolama ini kalau dia ada ma, kolanya bukan kembali ke huwa filenya. Kalau kolama di sini udah sama ma-nya sudah artinya sudah berbeda, sudah tidak berfungsi sebagai fiil, Pak. Oh gitu, tidak Iya. berfungsi sebagai fiil gitu ya? Tidak memerlukan file soalnya dia. Oh gitu. Enggak, Iya. maksudnya kalau tidak memerlukan file dia masih fiil kan gitu kan? Tidak memerlukan file sehingga artinya juga berubah dan fungsinya juga jadi berubah. Di sini tidak lagi menjadi fiil kalau Oh, misalkan tidak menjadi ya, fiil ya. tidak menjadi file dia. Mungkin jadi huruf kali ya. Iya. Artinya jarang sekali. Terima kasih Pak Fauzi. Iya. Di sini ada lagi nih kasuro ya. Ini fiil juga nih banyak artinya ya kan. Ketika dia belum pakai ma, artinya itu dia memerlukan fa'il. Nah, misalkan al-matoru, hujan menjadi banyak. Ini kan artinya banyak, ini hujan menjadi banyak. Tetapi ketika kasuro dikasih ma, maka ini kembali lagi sama fal kolama tadi. Dia tidak memerlukan fa'il atau mungkin tidak berfungsi sebagai fi'il yang artinya itu banyak aja. Jadi artinya bagaimana banyak orang yang lalai. Jadi al-alimu orang beriman atau berilmu kali. Ayag fulu itu adalah lalai. Kemudian ada lagi yang terakhir tolak lama atau panjang. Ini juga sama kaidahnya. Ketika dia ada yang belum dikasih ma, belum dikasih jiadah ma, maka artinya adalah ini sebagai fiil biasa yang memerlukan fa'il. Jadi malam menjadi panjang. Nah, kalau dikasih ma, tola ma, berarti intadortuka menjadi sudah lama aku menunggumu. Di sini udah artinya adalah lama atau panjang. Sudah lama menjadi panjang. Tadinya kan panjang, tapi sudah lama. Berbeda artinya. Nah, kemudian di sini bedanya. Nah, ketika belum dikasih ma, di sini semuanya yang kola, kasuro, dan tola, dia memerlukan fa'il. Tetapi ketika sudah dikasih ma, tidak memerlukan fa'il, gitu aja. Nah, kemudian di sini ya dikasih ringkasannya adalah kola dikasih ma, kolama langsung ini sebutnya kaidah secara umum ya. Ada jumlah filia kasuro ditambah ma kasuroma. Kemudian tola dikasih ma ditolama di sini adalah langsung menjadi jumlah filia. Kemudian yang terakhir adalah ka. Kita tahu ka itu adalah huruf jarin yang menjerkan. Dan kita sekarang ada hal yang baru mungkin kita jarang dengan ruba. Ruba juga adalah huruf jer, huruf jarin dia sama-sama menjerkan. Tetapi ada suatu kekhususan ketika dia ka saja, memang dia berfungsi sebagai jarin aja memajrurkan ka jaidin ya kan, atau rubba rojulin. Tetap ini berfungsi. Tetapi dia akan
menjadi berbeda ketika ka-nya ditambah ma zaidah menjadi kama, dan kemudian ruba ditambah ma menjadi rubama, maka artinya menjadi gugur ini. Jadi sifat dia memajrurkannya itu menjadi gugur, fungsi jernya menjadi gugur. Jadi kalau gitu boleh tulis kama kola di sini, kama kola di sini adalah fiil, boleh karena ka di sini tidak menjerkan gitu. Karena ada ma di sini. Ada satu lagi yang rubama sodikun, tidak sodikin dari ruba karena digugurkan oleh ma. Jadi sodikunnya itu tetap dia rofa gitu. Nah, ada satu yang satu lagi ada di tadi rubama itu ada di mana ya? Kok satu lagi sebetulnya ada di ayat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 2 itu ada rubama. Sebetulnya saya ada tadi tulis di mana ya? Sebentar. Jadi nggak ada. Maaf, hapus kali ya. Ada di namanya Al-Hijr ayat 2 itu ada satu-satunya di Al-Qur'an tentang ruba gitu kan. Rubama. Rubama ya ruduk ya waduk. Rumah ya wadu ya, iya itu Ya. betul. Ya, itu tidak lagi mencerkan kan gitu. Begitu ibu-ibu, maaf bapak-bapak. Waktunya telah ini. Nanti karena udah terlalu malam ya, nanti Pak Uji dan teman-teman yang lain kalau ada yang bertanya di grup aja ya. Terima kasih, saya kembalikan Baik, ke terima kasih Bu ya. Yanti. Ya, Dikirim ya Bu. ya, siap. Terima Ya. kasih Bu Inta. Ya. Sekarang kita sebelum penutupan kita tentukan dulu ya kelas berikutnya nanti yang akan jadi presenter ya. Kelas 1 ya. Kelas 1 bersama Bu Lisma kalau nggak salah ya kelasnya. Oke. Bu Dewi itu. Hah? Kenapa? Oke.